Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini yaitu 3.13. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan ciri umum teks persuasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis teks persuasi. Untuk indikator pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan ciri umum teks persuasi, yang kedua menentukan jenis teks persuasi. Pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasi. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi merupakan ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau bujukan secara halus. Jadi, teks persuasi merupakan teks yang berisi suatu ajakan atau bujukan yang bertujuan untuk mendorong orang lain agar mengikuti bujukannya sendiri dengan sadar tanpa dipaksa oleh orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Teks persuasi memiliki ciri khas yang membedakan sesuatu teks dengan teks lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, tulisan dalam paragraf persuasi berisi suatu kalimat ajakan kepada pembaca agar mengikuti atau melakukan sesuatu yang menjadi kehendak penulis. Yang kedua, penulisannya disertai dengan pemaparan berupa data-data, argumen, dan fakta yang kuat mengenai sesuatu. Hal tersebut dilakukan meyakinkan pembaca agar bersedia mengikuti yang diinginkan penulis. Yang ketiga, terdapat kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, laksanakanlah, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam paragraf persuasi tidak bersifat kontroversial, sehingga antara pembaca dan penulis tidak terdapat pertentangan. Jika pertentangan antara pembaca dan penulis dapat dihilangkan, pembaca pun akan tertarik dan dengan mudah mengikuti dan melakukan sesuatu sesuai penulis inginkan. Yang kelima, paragraf persuasi dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Para ahli politik dan kenegaraan biasanya menggunakan persuasi jenis ini untuk keperluan politik dan negaranya. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Misalnya, seorang guru menggunakan persuasi untuk memengaruhi anak supaya mereka giat belajar, senang membaca, dan lain-lain. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi iklan, diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki, berusaha untuk memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi propaganda, objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi.
Tentunya, tujuan persuasi tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari persuasi propaganda adalah pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Pada dasarnya, bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat saja, melainkan digunakan untuk memberikan suatu informasi kepada khalayak umum dengan menggunakan media lisan ataupun non-lisan. Biasanya dalam sebuah teks persuasi iklan perlu adanya bahasa yang menarik agar khalayak umum tertarik dengan adanya iklan tersebut. Saat ini iklan banyak dijumpai di televisi, radio, YouTube, dan sebagainya. Pada saat ini, kosmetik memiliki tren tersendiri bagi remaja khususnya wanita. Sangat banyak sekali yang menggunakan kosmetik dengan berbagai macam produk, bahkan ketergantungan dengan kosmetik tersebut. Salah satu media yang dapat ditonton oleh khalayak saat melihat iklan kosmetik adalah YouTube. Iklan kosmetik sangat banyak sekali di YouTube serta review para beauty vlogger yang sangat bermanfaat sekali untuk wanita agar mengetahui kosmetik yang ingin digunakan. Tentunya dalam iklan tersebut memakai bahasa persuasi dalam mempromosikan atau menjual produk-produknya agar iklan tersebut lebih menarik. Dalam bahasa persuasi di iklan kosmetik, banyaknya penggunaan mencampurkan bahasa atau lebih tepatnya dikenal dengan campur kode. Campur kode merupakan percampuran dua bahasa atau lebih pada sebuah tuturan saat si penutur sedang berkomunikasi. Campur kode digunakan penutur biasanya karena banyaknya produk kosmetik menggunakan bahasa yang lebih populer dan penyebutan beberapa istilah-istilah kecantikan di kanal YouTube belum ditemukannya padanan yang pas di dalam kosakata bahasa Indonesia, seperti kata matte, shade, coverage, dan lain sebagainya, sehingga berpotensi menjadi kosakata yang akan diserap menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal dengan istilah integrasi yang akan memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Contoh teks persuasi dalam iklan tersebut terdapatnya penggunaan dua bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai campur kode keluar, yaitu percampuran dua bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Lalu tugas untuk anak-anak yaitu mengidentifikasi teks persuasi berdasarkan ciri-ciri dan jenis-jenis yang tautannya sudah Ibu sematkan di atas. Semoga anak-anak memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.